Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Suyoto selaku pembimbing mata kuliah, yang terhormat teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang AI yang terdapat pada film Her 2013. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok kami. Saya sendiri Yogi Tri Iman Setiadi, NPM 160708892. Yang kedua adalah Muhammad Ardhani 150708564. Yang ketiga adalah Niko Wijaya 190710355. Yang keempat adalah Kevin Farlet 170709400. Yang kelima adalah Jerry 190710359. Next. Ya. Jadi pada awal presentasi ini yang akan mempresentasikan adalah saya sendiri, Yogi Tri Iman Setiadi, NPM 160708892. Next. Ya. Sekilas tentang AI. Apa sih AI itu? Jadi buat teman-teman yang belum tahu, AI itu adalah sebuah kecerdasan yang ditanamkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi yang lalu akan diatur dan dikembangkan dalam konteks ilmiah. Hal tersebut adalah bentuk dari kecerdasan entitas ilmiah. Ya. Lalu sekilas tentang film Her ini. Nama aplikasi yang terdapat di dalamnya adalah OS1. Jadi pertama-tama film ini menceritakan tentang seorang pria yang sedang menjalani proses perceraian dengan istrinya. Lalu dia berencana untuk membeli sebuah OS keluaran terbaru dari Element Software. OS tersebut adalah OS1. Nah, yang uniknya, OS1 ini memiliki tagline yang bunyinya adalah OS1 bukanlah OS biasa, melainkan memiliki kesadaran tersendiri. Jadi, saat Theodore selaku pemeran utamanya ini sudah membeli OS1, Theodore ini lalu menginstal OS tersebut di dalam desktop komputernya. Saat OS tersebut diinstal di dalam desktop tersebut, software OS1 ini memperkenalkan diri dengan sebutan Samantha. Ternyata Samantha ini tidak hanya terinstal di dalam desktop saja, melainkan juga otomatis terinstal di dalam ponsel milik Theodore. Jadi memang sudah diatur, dia memiliki kesadaran tersendiri dan langsung terinstal ke semua perangkat milik pemiliknya. Next. Nah, Theodore ini sebenarnya membeli OS1 ini bertujuan untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam hidupnya karena dia sedang dalam masa perceraian. Jadi dia tidak ada lawan berbicara untuk diajak berbicara. Karena sebenarnya Samantha ini tidak beda jauh dari asisten suara, sama halnya dengan Siri yang ada di iPhone. Namun ternyata setelah ditelusuri, Samantha sangatlah berbeda dari asisten suara seperti Siri ataupun asisten suara yang lainnya, karena OS tersebut bisa berbicara layaknya manusia. Bahkan Samantha juga memiliki emosi, bahkan pikiran, dan juga perasaan tersendiri. Samantha ini juga bisa belajar dari hal-hal yang sudah dia lakukan, seperti belajar dari pengalaman itu. Samantha juga dapat melakukan percakapan panjang lebar, mulai dari kehidupan hingga pekerjaan yang dialami oleh pemilik OS tersebut atau Theodore.
Bahkan Samantha memiliki kepribadian yang ramah dan humoris. Selain itu, Samantha juga bisa mengirim email serta mensortir email secara berkala dengan otomatis. Ya, jadi sekilas tentang filmnya seperti itu. Jika teman-teman tertarik untuk melihatnya, ini sangatlah recommended ya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya beberapa cabang-cabang AI yang ada di film ini. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai Natural Language Processing. Pada film ini, OS1 tersebut memiliki AI yang bernama Samantha, yang dimana Samantha dapat mengidentifikasikan ucapan yang diucapkan oleh seseorang. Setelah Samantha mengidentifikasikan ucapan yang diucapkan, Samantha dapat merespon apa yang diucapkan oleh pria tersebut dengan baik dan benar melalui suara. Samantha juga dapat berkomunikasi menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh manusia, yaitu bahasa Inggris. Pada OS1 ini memiliki kemampuan document classification yang dimana bagian dari Natural Language Processing, yaitu Samantha dapat menentukan tempat terbaik dokumen atau email yang didapatkan oleh pengguna. Lalu, Samantha dapat melakukan filter yang berupa menghapus email tersebut apabila tidak diperlukan. Lalu untuk gambar Natural Language Processing, yang pertama, seorang memberikan suara atau perintah kepada AI, lalu AI akan mengidentifikasikan suara yang didapatkan dari seseorang tersebut. Setelah itu, setelah berhasil diidentifikasikan ucapannya itu, maka AI akan menampilkan apa yang diinginkan oleh seseorang tersebut. Seperti itulah proses dari Natural Language Processing. Next. Oke, saya akan menjelaskan tentang machine learning dan contohnya pada film Her. Oke, pertama, machine learning adalah sebuah program yang dapat belajar dari pengalaman. Jadi semakin banyak pengalamannya, semakin banyak pula hal yang dipelajarinya. Contoh pada film Her, ada sebuah operasi sistem yang dikendalikan oleh sebuah AI. Pada saat sistem operasi tersebut baru diaktifkan, AI tersebut tidak mengetahui apa-apa dan bahkan tidak memiliki sebuah nama. Namun saat pengguna yang bertanya, apakah AI tersebut memiliki nama, AI tersebut langsung mencari semua kumpulan nama yang ada di dunia. Dia menemukan sekitar 160.000 nama dan memilih nama Samantha atas keinginannya sendiri. Next. Lama-kelamaan, AI tersebut bahkan bisa tahu masa lalu dari penggunanya hanya dari membaca email-emailnya. Bahkan AI tersebut bisa mengetahui mana email yang pantas untuk dihapus dan email mana yang pantas untuk disimpan. Dia juga lama-lama bisa merasakan emosi seperti manusia, seperti merasakan marah, merasa mencintai seseorang. Dan bahkan dia pernah berpikir apakah dia melakukan ini karena dia diprogram atau atas keinginannya sendiri. Di sekitar bagian akhir video, dia bahkan bisa belajar dari AI yang lain, AI yang terbentuk dari seorang penulis yang telah meninggal. Dengan cara semua ilmu-ilmu dan karya-karyanya dimasukkan ke dalam program. Di bagian akhir video, operasi sistem tersebut terjadi update. Dan pada akhir video ternyata AI Samantha itu telah mengendalikan bukan hanya satu atau beberapa, namun 8.000 operasi sistem. Terima kasih. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang pattern recognition. Nah, pada film ini, dengan bantuan kamera, OS1 itu memiliki kemampuan untuk memahami, mengekstrak informasi dari gambar, dan memproses informasi visual. Nah, dengan kemampuan visual pattern recognition itu, OS1 dapat mengenal wajah Theodore. Selain itu, terdapat juga adegan di mana OS1 itu mengajak dan mengarahkan Theodore itu berjalan di publik dengan menutup matanya. Nah, dengan bantuan kamera itu, OS1 dapat mengetahui apa sih yang berada di depan dan menghalangi jalan Theodore saat berjalan dengan menutup matanya. Selain itu, dengan bantuan mic, OS1 juga memiliki kemampuan untuk memahami dan memproses informasi audio. Dengan kemampuan auditory pattern recognition, OS1 dapat mengetahui suara siapa sih yang dia sedang berbicara.
Nah, dengan gabungan antara visual dan auditory pattern recognition, OS1 itu dapat bertindak sesuai dengan orang yang berinteraksi dengannya. Jadi seperti dia tuh misalkan berbicara dengan Theodore, itu dia sifatnya itu seperti apa. Terus kalau misalkan dia berbicara dengan orang lain yang dia tidak kenal, pasti reaksinya dia juga berbeda begitu. Next. Nah, pada gambar ini saya akan menjelaskan bagaimana sih AI itu menggunakan pattern recognition-nya. Nah, jadi pertama itu AI itu mengumpulkan data-data. Nah, data-datanya itu bisa berupa data internal atau eksternal. Internal itu maksudnya data yang sudah ada, eksternal itu data dari luar. Nah, data yang dari luar itu yaitu tadi bisa berupa auditory, audio, atau visual, gambar. Nah, setelah si AI ini mengumpulkan data, itu data tersebut dibersihkan dari noise. Noise itu apa? Noise itu data-data yang tidak berguna, yang nggak ada gunanya. Contohnya, misalkan AI itu mengumpulkan data gambar, misalkan wajahnya Theodore. Jadi kan dia kan harus mengetahui hidungnya itu seperti apa, warna matanya itu seperti apa. Nah, tapi waktu mengumpulkan data tersebut, ternyata di belakangnya Theodore itu ada orang lewat misalkan. Nah, orang lewatnya itu kan data noise, gak butuh dia, makanya itu dihapuskan. Contoh lainnya, misalkan si Samantha ini, OS1 Samantha ini misalkan sedang mau berbicara dengan Theodore. Itu kan berarti kan AI-nya itu harus mengetahui intonasinya suara Theodore itu seperti apa, pelafalannya seperti apa. Nah, tapi kan misalkan sedang berbicara di publik misalkan, kan rame, banyak orang berbicara. Nah, suara-suara orang berbicara itu merupakan noise, datanya nggak berguna. Nah, setelah dihapus itu data noise-nya, itu OS1 atau AI-nya itu mencari pattern atau hal yang sama. Yaitu tadi misalkan AI-nya ini atau OS1 pada film itu bertemu dengan Theodore. Oh, Theodore tuh matanya warnanya biru, terus hidungnya mancung, punya kumis, bentuk wajahnya seperti apa. Nah, kalau misalkan si OS1 ini bertemu dengan Theodore lagi, dia bisa tahu, oh ini yang bentuknya seperti ini, oh ini Theodore berarti. Nah, kayak gitu loh. Nah, setelah dia mencari patternnya itu, AI-nya itu memisahkan data-data yang diterima. Misalkan begini, oh kalau yang matanya warna biru itu Theodore, kalau warnanya warna coklat itu siapa, kalau warna matanya itu hijau itu siapa. Nah, begitu loh, dipisah-pisahkan datanya sesuai yang AI-nya itu dapatkan. Nah, setelah itu data-data yang dipisah itu dianalisis. Dianalisis itu maksudnya misalkan si AI ini bertemu dengan Theodore lagi, suaranya sama, tapi kok kumisnya udah nggak ada. Oh, berarti ini maksudnya udah dicukur. Berarti kalau misalnya ada data bareng lagi dianalisis, oh datanya itu ada yang sama berapa persen yang sama. Oh, ternyata ini tuh Theodore tapi cuma berbeda sedikit gitu. Misalkan cukur kumis atau ganti style rambut, kayak gitulah. Nah, habis itu setelah semua tersebut prosesnya sudah dilakukan, itu diimplementasikan. Maksudnya diimplementasikan itu ya dilakukan apa AI-nya yang mau lakuin. Misalkan ketemu Theodore, terus habis itu mau berbicara, ya udah kan setelah dianalisis, oh ini Theodore, ternyata ya udah habis itu AI-nya bisa tahu kalau itu Theodore, terus ya udah mau ngapain habis itu. Nah, begitu. Setelah itu berputar-putar, jadinya berulang-ulang. Jadinya setelah diimplementasikan, AI-nya itu mengumpulkan data lagi, terus diputar-putar terus. Jadi begitu salah satu caranya AI itu menggunakan pattern recognition. Nah, sekarang bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pakar dalam film ini. Next slide. Definisi sistem pakar itu sendiri adalah sistem informasi yang berisi pengetahuan pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi,
Dan definisi lainnya adalah tempat menyimpan pengetahuan yang didapatkan oleh pakar. Karena hal tersebut, komputer dapat memiliki keahlian untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau memberi solusi dengan meniru keahlian pakar sebelumnya. Jadi pada film Her ini, OS1 atau Samantha itu memiliki sistem pakar di mana dia bisa menyelesaikan atau memberikan jawaban tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh si Theodore. Jadi pada film ini, karena film ini berlatar di masa depan, Samantha itu menggunakan sistem pakarnya dari Google. Jadi setiap pertanyaan dia akan menggoogling pertanyaan tersebut dan menganalisis jawaban-jawaban yang diberikan oleh Google, lalu mengolahnya sehingga memberikan satu jawaban yang pasti atau satu jawaban utuh dari pertanyaan-pertanyaan. Habis itu next slide. Di sini adalah tentang diagram alurnya lah, mungkin seperti diagram alur dari sistem pakar itu sendiri. Jadi yang pertama itu user, dimana di film ini adalah Theodore. Dia akan memberikan sebuah pertanyaan kepada user interface, atau di sini adalah OS1 atau kita sebut Samantha. Jadi ketika Theodore memberikan pertanyaan kepada si Samantha ini, Samantha akan memberikan pertanyaan tersebut ke inference engine, di mana inference engine ini pada film ini adalah Google. Jadi pola kerjanya itu kayak Theodore memberikan pertanyaan ke Samantha, lalu Samantha menggoogling pertanyaan tersebut. Nah, hasil dari pertanyaan tersebut itu masuknya ke knowledge base atau pengetahuan pakarnya. Dari pengetahuan pakar itu, Samantha mengolah semua pengetahuannya. Sudah mendapatkan pengetahuan itu, dia memberikan kembali ke inference engine-nya. Habis itu memberikan lagi ke Samanthanya untuk menjawab pertanyaan si Theodore. Begitulah penjelasan saya tentang sistem pakar ini. Apabila ada yang kurang, mohon maaf dan terima kasih.